Untuk kedua kalinya, aku kali ini akan bikin nasi shirataki. Di video sebelumnya itu aku pernah bikin juga, tapi caranya tuh manual, nggak menggunakan rice cooker. Karena ada yang komen dan ada yang request, Chef, bikin dong nasi shirataki pakai rice cooker. That's why kali ini aku Chef Citra akan ajarin kamu bikin nasi shirataki dengan menggunakan rice cooker. Jadi nasi shirataki itu adalah nasi diet ya yang rendah kalori, rendah banget. Malah sebenarnya kalorinya hampir tidak ada karena memang terbuat dari umbi-umbian, terbuat dari porang, memiliki serat yang banyak dan bagus untuk diet. Nah, bentuknya itu kalau aku belinya online, kalau dikemas tuh seperti ini. Kadang-kadang ada mereknya, kadang-kadang juga nggak ada. Karena sepertinya emang beras shirataki ini merupakan home industry dan jarang banget yang udah udah disebarluaskan, diperjualbelikan dengan menggunakan PRT atau BPOM. Tapi it's okay, apapun beras shirataki yang kamu pilih dan dari manapun, yang jelas aman untuk dikonsumsi. Nah, bentuknya tuh seperti ini. Sebenarnya cara bikin nasi shirataki ini tuh gampang banget, tapi karena udah kebanyakan ada yang nanya, please pakai rice cooker, cara bikinnya seperti apa? So, I'm gonna make it. Jadi ini adalah nasi shirataki biasa yang aku konsumsi sehari-hari. Bentuknya itu kalau kering tuh seperti ini. Dan ada pertanyaan lagi, Chef, dicuci atau enggak? Sebenarnya kalau nggak dicuci, aku juga sering lakukan itu, nggak aku cuci. Tapi kalau misalnya kamu cuci juga nggak apa-apa. Nah, kali ini beras shiratakinya aku udah cuci satu kali aja. Nggak seperti kayak beras padi, beras nasi pada umumnya yang memiliki sedimen yang banyak nutrisinya. Sepertinya beras shirataki ini memang sedimennya itu atau air cuciannya itu tidak memiliki nutrisi apa-apa. Jadi mendingan kalau mau dicuci boleh. Tuh, ini airnya itu sih nggak terlalu butek kayak air cucian beras ya. But it's okay kalau misalnya mau kamu cuci, nggak apa-apa sih sebenarnya. Dan beras shirataki ini ya tidak seperti beras nasi yang ada gabah-gabahnya gitu. Ini benar-benar semua warnanya sama dan nggak ada sampahnya istilahnya ya. Jadi memang ini adalah bentukan yang dicetak dari pabrik menyerupai beras. Jadi memang tidak ada sampah-sampah organik yang ada seperti di dalam beras pada umumnya. Lalu sekarang seperti memasak nasi biasa, kita masukin berasnya. Ini aku pakai sekitar 200 gram mentah ya. Dan beras shirataki itu adalah beras yang menyerap banyak air. Biasanya kalau dalam beras biasa itu kita suka tambahin garam supaya nasinya itu tidak menjadi cepat basi. Dalam beras shirataki kamu nggak usah ngelakuin itu, karena beras shirataki jika kamu masukin ke dalam kulkas itu bisa tahan. Malah aku pernah makan beras shirataki yang umurnya udah 10 hari. Jadi kamu masukin aja dalam kontainer yang rapat, kedap udara, asal tersil dengan baik dan suhunya itu juga baik, dingin. Itu beras shirataki bisa berumur lama sekali. Jadi anytime kamu mau makan, anytime kamu mau masak atau diolah lagi, tinggal keluarin aja secukupnya dari dalam kulkas. Kamu panasin di pan biasa pakai sedikit olive oil atau coconut oil atau mungkin butter juga boleh. Terus dipanasin, mau dikasih berbagai macam bumbu juga bisa, seperti bawang putih, bawang bombay, sedikit garam, lada, boleh juga, atau bahkan herbs atau rempah-rempah lainnya juga boleh. Yang jelas you can do it whatever you want, atau bahkan dibumbuin seperti bumbu nasi goreng, itu juga boleh juga. Yang jelas
bisa simpan dalam kulkas lama, tidak seperti nasi biasa. Oke? Lalu kita berikan air. Rumus dalam memasak beras biasa itu biasa airnya itu adalah 1 ruas jari dari permukaan. Jadi seperti ini, kalau misalnya beras seperti ini, berarti airnya harus sebanyak 1 ruas jari. Begitu juga berlaku di beras shirataki. Ya udah. And then tinggal dimasukin ke dalam rice cooker. Dan seperti rice cooker pada umumnya, dia akan otomatis ngasih tahu sendiri, nyala sendiri ya kan, stek gitu ya ke atas kalau seandainya udah matang. Jadi basically bener-bener sama plek kayak bikin nasi biasa. Jadi kamu jangan khawatir akan gagal, atau mungkin ini pertama kalinya kamu membuat nasi shirataki, kamu takut gagal. Don't worry, nasi shirataki itu gampang banget. Jangan lupa untuk di-stek, dinyalain dalam mode memasak ya kan. Jangan udah dimasukin ke dalam rice cooker terus ininya cuma warm atau cuma menghangatkan. Jadi pastiin ini rice cookernya sudah on untuk memasak. Dan sekarang ya udah, kita tinggal tunggu sampai beras shirataki ini matang. Oke guys, ini sudah dimasak lebih kurang sekitar 30 menitan. Dan biasanya rice cooker itu tidak akan pernah gagal ya, jadi nggak kayak nanak nasi biasa, kadang bisa kelembekan, kadang terlalu keras. Sekarang sudah matang, tara. Jadi bentuknya itu bening ya, nggak kayak nasi, tapi punya nasi. Nih jauh banget bedanya ya, ini transparan begini. Kalau kamu melihat, aduh ini kok kayaknya kelembekan, kecairan, jangan khawatir, ini nggak kecairan, apa maksudnya nggak kelembekan. Nanti dengan ada udara, suhu ruangan, nanti dia akan mengering sendiri. Apalagi kalau nanti disimpan di dalam kulkas. Yang jelas ini sudah siap untuk dimakan. That's it guys dari aku. Ini video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan kalian, gimana sih cara membuat nasi shirataki dengan menggunakan rice cooker. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, masih kurang jelas seperti apa, silahkan komen below di kolom deskripsi. Di kolom komentar. Aku akan kasih link beli beras shiratakinya di kolom deskripsi, itu maksud aku. Dan pastinya kalau kalian komen atau kalian tanya, aku akan jawab. Biasanya aku lihat satu persatu, dan kalau aku lagi ada waktu luang, aku akan balas pertanyaan kalian semuanya. Ini dia guys, cara membuat nasi shirataki part 2 dengan menggunakan rice cooker. I hope telah menjawab pertanyaan kalian. Yang mau tahu cara membuat nasi shirataki dengan menggunakan rice cooker, bener-bener gampang, tanpa ilmu khusus, tanpa trik magic apapun. Saya Chef Fitra, signing out. Sampai ketemu di video selanjutnya, di resep selanjutnya, dan juga di episode selanjutnya. Thank you so much guys for watching, and I'll see you